Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Musika Permata dengan NIM 2021 31088. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS saya, yaitu proyek teknologi informasi. Langsung saja saya akan share screen mengenai tugas yang sudah saya kerjakan. Di sini kita disuruh untuk membuat suatu proyek dengan salah satu kategori bidang tertentu dan juga membuat lingkup proyeknya. Lalu selain itu kita juga membuat simulasi pelaksanaan proyek tersebut. Di sini kerangka acuan proyek yang saya buat yaitu memiliki kategori proyek bidang kesehatan, di mana judul proyeknya yaitu pengembangan sistem informasi rumah sakit atau Hospital Information System atau HIS. Latar belakang dari dibuatnya proyek ini sendiri yaitu rumah sakit sering menghadapi masalah dalam mengelola data pasien, termasuk registrasi, rekam medis, penjadwalan dokter, dan juga manajemen inventaris. Permasalahan ini mengakibatkan efisiensi pelayanan menurun dan rentan terhadap kesalahan manusia. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi operasional, dan juga keamanan data. Maksud dan tujuan dari proyek ini sendiri yaitu untuk memfasilitasi registrasi dan manajemen pasien secara digital, dan juga mengelola rekam medis pasien dengan lebih efisien, meningkatkan akurasi dan efisiensi penjadwalan dokter, mengoptimalkan manajemen inventaris obat dan alat kesehatan, serta menyediakan laporan dan statistik kesehatan yang akurat. Sasaran dari proyek ini sendiri yaitu di mana pasien dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan akurat, tenaga medis memiliki akses mudah dan cepat terhadap informasi pasien, manajemen rumah sakit mendapatkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan, dan juga bagian IT rumah sakit dapat mengelola sistem dengan lebih efisien dan juga aman. Lingkup dari proyek ini sendiri yaitu terkait dengan pengembangan modul registrasi pasien, pengembangan modul rekam medis, pengembangan modul penjadwalan dokter, pengembangan modul manajemen inventaris, dan juga pengembangan modul pelaporan dan statistik kesehatan. Jangka waktu dari proyek ini sendiri berlangsung selama kurang lebih 12 bulan dengan tahapan di mana pada bulan pertama dan bulan kedua akan dilakukan inisiasi dan juga perencanaan proyek. Lalu pada bulan ketiga dan keenam akan dilakukan pengembangan modul dan infrastruktur. Pada bulan ke-7 dan 9 akan dilakukan pengujian sistem dan juga pelatihan pengguna. Dan pada bulan ke-10 sampai ke-12 akan dilakukan implementasi pemeliharaan awal. Untuk prioritas pekerjaan sendiri, yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan proyek, lalu melakukan pengembangan infrastruktur dan juga jaringan server, pengembangan modul registrasi pasien dan rekam medis, pengembangan modul penjadwalan dokter dan manajemen inventaris, pengembangan modul pelaporan dan statistik kesehatan, pengujian dan validasi sistem, pelatihan pengguna dan implementasi, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan juga dukungan teknis. Anggaran dari proyek ini sendiri berkisar sekitar kurang lebih 800 juta yang mana dialokasikan untuk pengembangan sistem sebesar 400 juta, pembelian perangkat keras sebesar 300 juta, pelatihan dan implementasi sekitar 100 juta, dan kontingensi sekitar 100 juta. Simulasi dari pelaksanaan proyeknya sendiri ada work breakdown struktur yang pertama, di mana di sini untuk proyek Hospital Information System itu kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar 800 juta, di mana di sini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu dilakukan inisiasi proyek, lalu ada perencanaan proyek, pengembangan sistem, pengujian sistem, lalu ada implementasi sistem dan juga pemeliharaan sistem. Untuk inisialisasi proyek sendiri itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu untuk analisis kebutuhan dan juga studi kelayakan. Di mana untuk analisis kebutuhan membutuhkan dana sebesar 20 juta dan untuk studi kelayakan membutuhkan dana sebesar 30 juta. Lalu untuk perencanaan proyek dibutuhkan anggaran sekitar 10 juta. Untuk penyusunan rencana anggaran membutuhkan dana sekitar kurang lebih 5 juta, dan juga untuk penyusunan jadwal proyek membutuhkan dana sebesar 5 juta.
Lalu adapun pengembangan sistem itu dibagi menjadi dua, itu ada desain sistem dan juga pengembangan modul. Untuk pengembangan modul dibagi lagi menjadi lima subtugas, di mana di dalamnya terdapat pengembangan modul registrasi, pengembangan modul penjadwalan dokter, pengembangan modul rekam medis, pengembangan modul manajemen inventaris, pengembangan modul pelaporan dan statistik. Untuk desain sistem membutuhkan dana sekitar 50 juta dan juga untuk pengembangan modul membutuhkan dana sekitar 210 juta. Lalu untuk pengujian sistem, selanjutnya ada pengujian sistem, di mana pengujian sistem itu dibagi menjadi fungsionalitas, integrasi, dan juga pengujian pengguna. Untuk pengujian fungsionalitas sendiri dibutuhkan dana sekitar 30 juta. Lalu untuk integrasi dibutuhkan dana sekitar 30 juta juga. Lalu pengujian pengguna dibutuhkan dana sekitar 20 juta. Dan pengujian sistem dibutuhkan dana sekitar 30 juta. Lalu selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem ini di sini dibagi menjadi dua, di mana ada pelatihan untuk pengguna dan juga ada implementasi dan migrasi data. Untuk pelatihan pengguna membutuhkan dana kurang lebih sebesar 30 juta. Implementasi dan migrasi data membutuhkan data sebesar 50 juta. Lalu ada pun pemeliharaan sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan berkala dan juga dukungan teknis. Untuk pemeliharaan berkala dan dukungan teknis membutuhkan masing-masing 20 juta. Infrastruktur dan spesifikasi perangkat sendiri yang akan dikembangkan. Yang pertama itu ada workstation. Di sini ada 4 workstation, di mana workstation pertama itu untuk admin, workstation kedua untuk dokter, workstation ketiga untuk nurse, workstation keempat untuk farmasi. Lalu dihubungkan menggunakan switch dan semuanya terintegrasi melalui data server ataupun database dan application. Di mana untuk database dan application-nya itu membutuhkan router dan juga firewall yang pastinya tersambung dengan internet. Untuk penjelasannya sendiri, di sini server digunakan untuk menangani semua proses aplikasi dan database dari HIS ataupun proyek yang akan kita buat ini. Spesifikasi yang tinggi diperlukan untuk memastikan performa yang cepat dan dapat diandalkan, serta penyimpanan yang cukup besar dan aman melalui konfigurasi RIID. Fungsinya sendiri untuk menyimpan dan mengelola database, menjalankan aplikasi, serta menyediakan layanan jaringan. Spesifikasi yang dibutuhkan ada CPU, RAM, storage, network, operating system, dan juga database management system sesuai dengan yang tertera pada yang saya tampilkan. Lalu ada workstation. Untuk workstation digunakan oleh staf rumah sakit untuk mengakses HIS, di mana spesifikasi yang memadai diperlukan untuk memastikan aplikasi berjalan lancar dan responsif. Digunakan oleh tenaga medis dan administrasi rumah sakit untuk mengakses HIS. Spesifikasi yang dibutuhkan sama, di mana di dalamnya terdapat CPU, RAM, storage, display, operating system, dan juga software. Lalu ada network equipment, di mana di sini merupakan peralatan jaringan seperti switch, router, dan juga firewall untuk memastikan konektivitas yang stabil dan aman antara perangkat. Switch menghubungkan workstation dengan server, router mengelola lalu lintas jaringan, dan firewall melindungi dari ancaman eksternal. Lalu ada backup and storage solution, di mana NAS dan software backup digunakan untuk memastikan data selalu dicadangkan dan aman, di mana ini penting untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras atau serangan cyber. Lalu yang terakhir ada security solution, di mana antivirus dan endpoint protection melindungi workstation dan malware. Data encryption digunakan untuk mengamankan data sensitif baik di server maupun di workstation. Untuk pelaksanaan proyek ini sendiri dibutuhkan tim SDM ataupun tim-tim sumber daya manusia, di mana di dalamnya terdapat 1 orang manajer proyek, 2 orang analis sistem, 5 orang pengembang perangkat lunak, 2 orang penguji atau QA, lalu ada 1 orang administration database, dan juga 3 orang tim IT support. Untuk gancang penugasannya sendiri, di sini karena dibagi selama 12 bulan, maka dibagi sesuai dengan aktivitas-aktivitasnya, lalu dibagi per bulannya. Untuk aktivitas pelaksanaan itu ditandai dengan
tanda X, setiap aktivitas dipecah menjadi periode mingguan untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang pelaksanaan proyek, dan juga beberapa aktivitas berjalan bersamaan untuk memaksimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia. Untuk setiap aktivitasnya sendiri itu sudah terdapat anggaran seperti yang sebelumnya sudah ditampilkan di awal, seperti itu. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.